Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang saya cintai dan saya banggakan, jumpa lagi dalam podcast mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang teori perdagangan internasional, keuntungan absolut ya, atau absolute advantage ya. Di poin-poinnya atau sub pokok bahasanya nanti tentang pengertian, motivasi dan manfaat perdagangan, kemudian asumsi yang digunakan dan penjelasan dalam angka ya. Kita ke pengertian sekarang ya. Jadi perdagangan dalam ilmu ekonomi ini diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela ya. Kemudian kita ke motif ya. Jadi motif dari perdagangan ya, itu perdagangan timbul karena adanya dorongan atau motif untuk berdagang. Motif ini adalah kemungkinan diperolehnya manfaat dari perdagangan atau disebut sebagai gains from trade, manfaat dari perdagangan. Kemudian dalam kasus perdagangan antara dua orang, manfaat ini ditunjukkan oleh kemungkinan untuk mencapai tingkat kepuasan atau kurva indiferensi yang lebih tinggi. Ya, jadi dalam kurva indiferen ini kurva yang di atas ini menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Ya, kemudian kita ke manfaat. Manfaat dari perdagangan itu adalah pembagian manfaat perdagangan antara kedua belah pihak ini ditentukan oleh dasar penukarannya atau term of trade ya, dasar penukaran. Konsumen yang berhasil mendapatkan dasar penukaran yang baik akan memperoleh bagian manfaat yang besar ya, yang lebih besar. Ya, ini manfaat. Nah, sekarang kita masuk ke teori perdagangan internasional dengan pendekatan keuntungan absolut ya, atau absolute advantage. Jadi dalam pembahasan tentang keuntungan absolut ini digunakan asumsi-asumsi ya. Kita ke asumsi yang apa yang digunakan. Jadi asumsi dalam teori perdagangan internasional nanti baik keuntungan absolut maupun keuntungan komparatif ini asumsinya sama. Ini yang pertama, asumsi yang pertama adalah perekonomian dalam keadaan full employment. Jadi perekonomian yang full employment itu artinya seluruh kapasitas produksi yang dimiliki atau yang tersedia dalam perekonomian tersebut digunakan sepenuhnya, sehingga hasil produksinya ini adalah produksi yang maksimum. Kemudian yang kedua, tidak ada hambatan dalam perdagangan, tidak ada proteksi. Jadi ini asumsinya perdagangan bebas. Kemudian hanya ada dua negara yang akan melakukan perdagangan. Kemudian masing-masing negara hanya memproduksi dua jenis barang. Selanjutnya asumsi berikutnya, masing-masing negara hanya memiliki dua unit faktor produksi. Dan asumsi yang terakhir tentang harga relatif. Harga relatif adalah konstan atau tetap. Jadi harga relatif itu adalah harga yang dinyatakan dalam unit barang lain. Ini asumsi yang digunakan dalam teori perdagangan internasional, baik keuntungan absolut maupun keuntungan komparatif. Nah, sekarang kita ke apa yang dimaksud dengan keuntungan absolut. Ya. Jadi yang dimaksud dengan keuntungan absolut itu adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari melakukan spesialisasi dalam kegiatan produksi untuk barang-barang yang efisiensinya lebih tinggi daripada di negara lain. Ya, jadi dasar
penentuan atau pijakan untuk melihat keuntungan absolut ini adalah tingkat efisiensi ini. Sehingga negara yang lebih efisien maka dia memiliki keuntungan absolut pada produksi barang tersebut. Nah, sebagai contoh ini ada data tentang produksi seorang pekerja dalam setahun antara negara A dan negara B. Ya, coba perhatikan tabel ini. Jadi berdasarkan tabel ini negara A mempunyai keuntungan absolut dalam produksi beras karena jumlah produksi beras ini di negara A lebih besar daripada di negara B. Kemudian negara B mempunyai keuntungan absolut pada produksi kain, ya, karena jumlah produksi kain di negara B lebih besar dibanding negara A. Ya, jadi untuk melihat negara mana yang memiliki keuntungan absolut ini dilihat dari jumlah produksi yang lebih besar. Ini kalau data tentang produksi. Kalau data tentang biaya yang dilihat yang lebih efisien itu yang biayanya yang lebih rendah. Ya. Ini kalau datanya tentang biaya. Ya, ini jadi tingkat efisiensi itu bisa berarti maksimum, bisa berarti minimum. Kalau variabelnya itu produksi, itu yang lebih efisien, yang maksimum yang lebih besar. Kalau variabelnya biaya itu yang lebih kecil. Jadi kita berbicara pada nilai yang minimum. Ini kalau tentang biaya. Ya, itulah efisiensi. Selanjutnya sekarang kita akan lihat penjelasan lebih lanjut dari keuntungan absolut ini ya. Ya, jadi untuk menjelaskan tentang teori perdagangan keuntungan absolut ini nanti ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama ini keadaan sebelum perdagangan. Jadi ini ada 2 negara, Indonesia dan Thailand ya, untuk produksi beras dan pakaian. Ya, ini kita lihat ini data jumlah produksi. Dari data ini kita bisa mengetahui negara mana yang memiliki keuntungan absolut untuk produksi apa. Jadi di sini kita lihat Indonesia ini memiliki keuntungan absolut untuk produksi pakaian. Kemudian Thailand memiliki keuntungan absolut pada produksi beras. Ya, maka di sini nanti pada keadaan kedua Indonesia akan melakukan spesialisasi pada produksi pakaian dan Thailand melakukan spesialisasi pada produksi beras. Ya, ini kemudian sebelum kita ke keadaan berikutnya kita lihat dulu harga relatifnya. Jadi yang dimaksud harga relatif itu harga yang dinyatakan dalam unit barang lain. Jadi di sini berdasarkan tabel tersebut ini harga relatif di Indonesia ini 1 helai pakaian ini sama dengan 6 kg beras. Ya, perbandingannya ada ini pakaian dinyatakan dalam beras. Ya. Helai pakaian dinyatakan dalam kilogram beras. Kemudian di Thailand 1 helai pakaian sama dengan 20 kg beras. Ini. Maka tadi di awal kan disampaikan bahwa Indonesia ini memiliki keuntungan absolut dalam produksi pakaian. Maka jadi pakaian memang lebih murah di Indonesia. Jadi untuk mendapatkan 1 helai pakaian di Indonesia ini bisa ditukar dengan 6 kg beras. Nah, kalau di Thailand butuh beras yang lebih banyak 20 kg. Nah, ini yang dimaksud dengan harga relatif ya. Ya, nanti penjelasan apa itu lebih detail nanti dalam perkuliahan ya. Jadi kemudian kita masuk ke keadaan kedua. Jadi keadaan kedua ini produksi setelah spesialisasi. Jadi Indonesia melakukan spesialisasi pada produksi pakaian karena memang Indonesia memiliki keuntungan absolut dalam produksi pakaian. Ya, maka karena hanya memproduksi pakaian maka jumlah pakaian di Indonesia ini menjadi 2 kali lipat dari 500 helai menjadi 1000 helai. Karena faktor produksi untuk memproduksi beras dialihkan ke produksi pakaian. Hanya memproduksi pakaian maka menjadi 2 kali lipat
Begitu juga di Thailand, jumlah produksi berasnya menjadi 2 kali lipat, 10.000 kilogram beras ya. Nah, maka nanti Indonesia ini akan mengimpor beras. Untuk kebutuhan beras akan mengimpor beras dari Thailand, sementara Thailand nanti akan mengimpor pakaian dari Indonesia. Maka terjadilah perdagangan. Nah, kemudian kita lihat pada keadaan tiga itu setelah perdagangan. Jadi untuk melakukan perdagangan antara kedua belah pihak, maka harus pertama ditentukan syarat perdagangannya atau kurs pertukarannya dan berapa volume transaksinya. Ya, yang pertama, kurs pertukaran ini misalkan ditentukan 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras. Jadi agar kedua negara itu memperoleh manfaat dari perdagangan, maka penentuan kurs pertukaran ini ada ketentuannya, ada syaratnya. Jadi kurs pertukaran ini ditentukan di antara harga relatif masing-masing negara sebelum perdagangan. Jadi harga relatif pada keadaan satu tadi. Maka kalau agar masing-masing negara memperoleh manfaat, maka di sini ditentukan misalkan 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras. Kemudian volume transaksinya Indonesia misalkan ingin mengimpor 5.000 kg beras. Nah, maka di sini dengan ketentuan ini maka kita lihat tabel ketiga ini setelah perdagangan konsumsi untuk beras dan pakaian di masing-masing negara ini menjadi Indonesia ini mengkonsumsi 5.000 kg beras. Kalau memang Indonesia ingin mengimpor membeli dari Thailand sebanyak 5.000 kg beras, kemudian konsumsi pakaian di Indonesia tinggal 500 helai, karena yang 500 dikirim ke Thailand sebagai pembayaran atas impor pakaiannya tadi, ya atas impor berasnya. Ya begitu juga di Thailand konsumsi berasnya tinggal 5.000 karena yang 10.000 dikirim ke Indonesia, maka tinggal 5.000. Kemudian Thailand mendapatkan sebagai pembayarannya mendapatkan pakaian sebanyak 500 helai. Ya, ini keadaan setelah perdagangan. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari ketiga tabel di atas, terutama membandingkan keadaan 1 dan keadaan 3. Jadi kesimpulannya adalah spesialisasi ini memungkinkan faktor produksi dapat digunakan dengan lebih efisien. Kemudian yang kedua, perdagangan ini memungkinkan penduduk suatu negara dapat menikmati lebih banyak barang, dapat melakukan konsumsi yang lebih banyak. Ya, ini manfaat dari perdagangan. Ya, demikian untuk materi tentang teori perdagangan keuntungan absolut. Nanti kita akan lanjutkan dengan keuntungan komparatif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.